Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang di video singkat saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, solusi yang saya tawarkan, proses, lalu hasil perancangan karya ilmiah saya yang berjudul Perancangan Motion Graphic Edukasi Keselamatan Bersepeda untuk anak usia 10 hingga 15 tahun. Beberapa hal yang melatar belakangi perancangan motion graphic edukasi ini. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas serta jumlah pengendara sepeda di beberapa wilayah Indonesia sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada awal tahun 2020 lalu sebagai upaya penanggulangan wabah COVID-19. Peningkatan aktivitas serta jumlah pesepeda ini dapat dihubungkan dengan perubahan perilaku serta kebiasaan masyarakat dalam menyikapi pandemi COVID-19. Masyarakat mengalami pergeseran preferensi untuk menggunakan metode transportasi yang lebih sehat dan personal seperti sepeda. Yang kedua adalah peningkatan aktivitas serta jumlah pesepeda yang secara tidak langsung juga meningkatkan angka kasus kecelakaan lalu lintas. Tindak kejahatan seperti pembegalan, pencurian, serta tindakan ilegal lain seperti kegiatan jual beli suku cadang sepeda ilegal juga semakin sering terdengar. Yang ketiga adalah perubahan metode belajar mengajar serta peningkatan kebutuhan akan akses informasi digital yang juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Dari uraian latar belakang tersebut, urgensi atau permasalahan yang saya simpulkan adalah upaya apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas hingga tindakan ilegal yang melibatkan pengendara sepeda. Solusi yang saya tawarkan adalah upaya pencegahan melalui video motion graphic yang edukatif, insentif, dan persuasif mengenai keselamatan bersepeda yang ditargetkan kepada anak-anak dari rentang usia 10 hingga 15 tahun. Menindaklanjuti pergeseran kebutuhan masyarakat ke ranah media digital, pada kesempatan kali ini saya memilih format video sebagai media penyampaian informasi saya. Adapun rentang usia target audiens dipilih dengan meninjau tingkat partisipasi kelompok masyarakat tersebut dalam menyikapi tren bersepeda ini. Teori yang saya gunakan sebagai dasar perancangan motion graphic edukasi ini adalah teori motion graphic yang mencakup prinsip animasi, teori desain, dan teori sinematografi. Selengkapnya mengenai teori serta metode perancangan dapat dibaca secara lebih lanjut di artikel ilmiah saya. Proses perancangan dimulai dengan penulisan naskah dan storyboard, lalu dilanjut dengan perancangan aset desain. Aset desain berupa ilustrasi desain karakter, desain latar, desain objek pendukung lainnya, diilustrasikan menggunakan Adobe Illustrator. Konsep desain yang saya gunakan mengambil inspirasi dari Kurzgesagt, channel YouTube yang khusus memproduksi video motion graphic dengan visual yang minimalistik dan warna yang bersaturasi tinggi. Aset desain kemudian dianimasikan menggunakan Adobe After Effects. Untuk animasi karakter, saya menggunakan Duik Bezels, plugin open source yang dapat diperoleh secara gratis di halaman resmi Rainbox Lab. Yang berbayar hanya video serta buku manual penggunaannya. Hasil akhir perancangan saya berupa video motion graphic berdurasi 6 menit 28 detik yang memuat materi berupa saran, anjuran, dan tata aturan dalam menggunakan sepeda yang telah diupload di platform YouTube dan dapat diakses melalui link berikut. Berdasarkan evaluasi ahli materi dan ahli media, produk akhir ini berada pada kategori layak atau valid dengan indeks 4,2 dari 5. Respon yang diperoleh dari target audiens melalui kolom komentar YouTube juga sudah cukup baik. Sebagai sekedar saran dari saya, metode penyampaian materi yang lebih sesuai dengan usia objektif dapat diteliti secara lebih lanjut dengan mengadaptasi konten edukasi ini ke dalam bentuk ataupun jenis media lain. Lalu perancangan video edukasi yang khusus ditargetkan kepada audiens usia dewasa juga dapat menjadi pertimbangan untuk diteliti. Kira-kira sekian penjelasan singkat dari saya untuk perancangan ini. Bila ada yang kurang jelas,
dapat mengirimkan pertanyaan secara langsung melalui alamat email saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.